kita semua, para pemuda-pemudi GPI Papua yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam ungkapan syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menaikkan segala pujian kita kepada Tuhan. Dan kesempatan ini saya mengajak kita bersama untuk ada dan terlibat dalam ibadah PP GPI yang akan diselenggarakan. Tuhan memberkati kita semua. Rekan-rekan pemuda-pemudi Gereja Protestan Indonesia di Papua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, dalam sukacita Engkau boleh mempertimbangkan kami lagi. Kini saatnya Tuhan, kami akan ada dalam membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Roh Kudus ada menghikmati kami, memberikan pengertian, dan kami mampu melakukan firman ini dalam setiap hari-hari hidup kami. Berfirman Tuhan, kami sedia mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Rekan-rekan pemuda-pemudi Gereja Protestan Indonesia di tanah Papua. Bacaan kita di saat ini 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18 di bawah sorotan tema melaksanakan panggilan. Para pemuda-pemudi GPI Papua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sikap memuji diri merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Kalau sikap memuji diri berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa itu merupakan sikap narsisme, yakni sikap cinta pada diri sendiri dan menganggap diri sendiri adalah orang yang super. Dengan kata lain, jika seseorang ada di dalam sikap memuji diri sendiri, maka ia menyombongkan dirinya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kelebihan yang Allah berikan bagi kita, Allah inginkan bagi kita untuk kita harus bermegah di dalam Tuhan. Jadi, jika kita mau bermegah, sekali lagi bermegahlah di dalam Tuhan. Paulus menulis surat ini bagi jemaat di Korintus supaya orang-orang yang ada di Korintus bermegah di dalam Tuhan. Itu berarti bahwa mereka harus dipuji dan memuji Tuhan, sehingga setiap pujian selalu diterima oleh Allah sendiri. Pujian yang benar akan diterima oleh Allah. Rekan-rekan pemuda-pemudi GPI Papua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks bacaan kita mau mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa berhati-hati terhadap setiap pujian atau sikap membanggakan diri sendiri. Ingatlah bahwa setiap keberhasilan yang Allah berikan bagi kita, dalam setiap pekerjaan yang Allah berikan bagi kita, dalam setiap panggilan pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita, haruslah kita sadari bahwa jika keberhasilan itu ada, maka itu karena campur tangan Allah. Segala sesuatu yang terjadi, semuanya itu karena Allah berperkara. Karena karya Allah, karena Allah yang memampukan kita sebagai pemuda-pemudi dalam menjalankan amanat panggilan itu. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan
mau mengajak kita untuk senantiasa kita harus memegahkan Allah, sebab sebenarnya Allah yang berkarya dalam hidup ini. Karena itu, satu-satu alasan untuk bagaimana kita harus bermegah adalah bermegah di dalam Allah sendiri. Allah yang senantiasa memberikan kemampuan, Allah yang senantiasa memberikan kuasa untuk kita senantiasa melakukan karya panggilan kita. Jemaat Korintus diajarkan oleh Rasul Paulus supaya jika mereka bermegah, hendaknya bermegah di dalam Tuhan. Mari kita bandingkan pada ayatnya yang ke-17. Kesadaran bahwa keberhasilan atau prestasi, keuntungan yang kita dapati mestinya harus kita pahami bahwa itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mulailah sekarang untuk kita harus belajar berterima kasih, belajar untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat-berkat, atas setiap panggilan yang Allah nyatakan bagi hidup kita. Sadar sungguh bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tiap saya dan saudara-saudara kita diperhadapkan dengan situasi krisis. Kita diperhadapkan dengan setiap kegagalan. Kita diperhadapkan dengan setiap kekurangan, tuntutan ekonomi. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan di saat ini mengajarkan kita bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab itu, kita jalani semua itu dengan rasa syukur dan tidak perlu bersungut. Pilihan Allah berikan bagi kita. Maukah kita melaksanakan panggilan itu dengan penuh sukacita, ataukah dalam suatu persungutan? Mari kita lakukan panggilan kita dengan penuh tanggung jawab serta hidup takut akan Tuhan. Sebagai wujud syukur atas penyertaan Allah yang Allah berikan bagi kita dan tidak pernah berkesudahan dan berkekurangan dalam kehidupan orang-orang percaya. Firman Tuhan mengingatkan saya, rekan-rekan pemuda-pemudi Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua, akan tanggung jawab yang telah Allah berikan sebagai anugerah yang terbesar untuk kita. Baik dalam kapasitas kita, baik kita sebagai pelajar, kita sebagai pegawai honor, kita sebagai pegawai negeri, bahkan apapun tugas dan panggilan yang Allah berikan bagi kita, lakukanlah panggilan itu dengan sukacita. Ingatlah bahwa pelayanan yang kita jalani tidak hanya dapat kita nikmati dalam kehidupan rohani, tetapi sebenarnya pelayanan harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebab hidup kita Allah inginkan untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Pelayanan Kristen dilakukan dengan sepenuh hati. Pelayanan Kristen harus dilakukan dengan cinta kasih. Pelayanan Kristen harus dijalani dengan rasa tanggung jawab. Maka kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu, Allah yang punya karya ini, Allah yang memanggil kita untuk melaksanakan panggilan ini, akan memampukan kita di dalam Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan hikmat bagi kita melakukan setiap apa yang Tuhan percaya. Ingatlah setiap janji penyertaan Tuhan. Mari laksanakan panggilanmu dengan tidak pernah bersungut dan bersyukur atas semua karya yang Tuhan berikan. Keberhasilan itu adalah campur tangan Tuhan. Jangan
pernah bermegah diri, jangan pernah menyombongkan diri, karena kesombongan adalah awal kehancuran bagi kehidupan orang-orang yang congkak hatinya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya kini dan selamanya. Amin. Mari kita ada di dalam doa syukur, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang punya firman kebenaran-Mu. Dalam segala apa yang boleh Tuhan berikan bagi kami, sebagai tulang punggung gereja, sebagai pemuda-pemudi kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak hidup di dalam sikap kesombongan, membanggakan diri dan merasa diri kami adalah yang paling penting. Tetapi kami belajar untuk selalu hidup berbagi, merasakan, bahkan bertanggung jawab atas segala apa yang Tuhan berikan bagi kami. Hikmat-Mu selalu ada dan memampukan kami. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Senantiasa Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin kami dalam setiap tugas-tugas yang mereka jalani. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkarya untuk segala hal yang boleh kami alami dalam kehidupan berbangsa bernegara, secara khusus kehidupan bangsa Indonesia. Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan setiap anak-anak Tuhan. Mereka yang berduka atas terpanggilnya orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang terawat karena ada dan terkena virus corona, mereka yang bergumul dalam dampak virus corona ini yang mengganggu setiap sendi-sendi aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial. Kami mohon Tuhan kuasa-Mu memampukan mereka semua. Kami pun berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan. Kami berdoa bagi kami sebagai tulang punggung gereja, sebagai pemuda-pemudi gereja. Ajar kami untuk kami selalu sikap peduli. Kami selalu bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa yang kekal kudus, kepengurusan wadah ini pun kami serahkan kepada Tuhan. Kalaupun kami masih ada di dalam masa kemudaan, ajarkan kami untuk tidak hidup memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami hidup untuk orang lain. Tuhan inginkan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan karena itu diberkatilah setiap kepengurusan wadah PP GPI yang boleh ada di tengah-tengah lembaga GPI Papua. Secara khusus kami berdoa bagi kepengurusan PP GPI Jemaat Bethlehem Agats, mulai dari ketua hingga pada anggota-anggota. Tuhan berkati segala karya pelayanan mereka. Bapa yang kekal kudus, bahkan kami pun berdoa dalam program kerja pelayanan bersama dengan tim multimedia dalam menyiarkan setiap pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak muda ini. Tuhan memberkati mereka dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Apapun bentuknya, kuasa Tuhan memampukan. Terima kasih untuk semua waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kini kami sadar bahwa ibadah yang kami laksanakan akan segera usai. Kami akan pulang bertemu dengan semua yang kami kasihi. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami kembali dalam bilik-bilik pergumulan hidup kami, dalam kasih dan kemurahan Tuhan, sertai dan memberkati kami. Baik kami sebagai pegawai honor, tapi juga sebagai pelajar. Dalam segala kehidupan orang tua kami, semua yang kami kasihi Tuhan berkati. Dalam sukacita mengakhiri ibadah ini, kami tunduk kepada Tuhan dan kami minta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus dan penyertaan Yesus Kristus senantiasa tinggal memberkati kami semua yang beribadah di saat ini, semua yang boleh kami doakan, semua yang boleh kami kasihi dan cintai, bahkan setelah kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ajaib Kau Tuhan.